Pangeran Philip dan Ratu Elizabeth II merupakan pasangan suami istri yang tercatat dalam sejarah keluarga kerajaan Inggris sebagai pasangan yang memiliki kisah cinta yang menarik untuk dibahas. Bahkan, hubungan mereka merupakan salah satu hubungan yang paling langgeng kalau dibandingkan dengan kisah cinta keluarga kerajaan Inggris yang lainnya. Ini hampir 1 abad loh guys. Hingga akhirnya maut yang memisahkan mereka. Hiya, selamat datang guys di channel Peraya Takara. Layaknya dongeng nyata modern ala Disney, memang perjalanan kisah cinta dari Sang Ratu Elizabeth II dan Pangeran Philip ini begitu sangat fenomenal guys. Yuk mari saya ajak untuk meluncur ke masa lampau untuk bernostalgia ke cerita cinta sang putri pada waktu itu, yaitu Elizabeth II dan Pangeran Philip. Bagaimana perjalanan cintanya dari mulai pertama bertemu, pertemuan kedua, pertemuan ketiga, dan akhirnya sampai mereka menikah juga. Pangeran Philip lahir di Corfu, Yunani 10 Juni 1921 dari pasangan Pangeran Andrew Yunani, Denmark, dan Putri Alice dari Battenberg. Dan Putri Elizabeth Alexandra Mary atau yang dikenal sekarang Ratu Elizabeth II lahir 21 April 1926 dari pasangan Raja George VI dan Ratu Elizabeth Angela. Hal yang harus teman-teman ketahui bahwa Pangeran Philip dan Putri Elizabeth merupakan sepupu jauh dari nenek buyut yang sama loh guys, yaitu Sang Ratu Victoria. Meskipun ada hubungan ikatan saudara, kehidupan antara Pangeran Philip dengan Sang Putri Elizabeth sangat jauh berbeda. Kehidupan sang putri yang begitu tentram, sejahtera, karena sejak kecil tinggal di istana bersama kedua orang tuanya dan adik tercintanya, bahkan untuk menerima pendidikannya pun di rumah. Tapi berbeda dengan kehidupan Pangeran Philip, meskipun ada keturunan bangsawan dari kedua orang tuanya, ternyata kehidupan Pangeran Philip ini ada dalam keadaan tidak stabil. Pangeran Philip ini merupakan keponakan dari Raja Yunani yang berkuasa pada waktu itu. Dan pada waktu itu pun Pangeran Philip berusia 2 tahun. Entah karena apa, kondisi negaranya sedang semrawut, gejolak-gejolak yang ada di negara, entah karena politik, ekonomi, bahkan perang antar saudara, sehingga pamannya tersebut digulingkan kekuasaannya dan mengakibatkan keluarga dari paman, bahkan keluarga Philip pun ikut diasingkan ke negara Perancis. Dengan kondisi tersebut, Pangeran Philip harus menerima ketidakstabilan ekonomi, bahkan kehidupan yang serba rumit. Ibunya harus dirawat di rumah sakit jiwa karena mengidap penyakit skizofrenia. Dan ayahnya pun meninggalkan keluarganya dan memilih tinggal bersama seorang gundik di Monte Carlo. Philip secara finansial berada dalam belas kasihan anggota keluarga yang lebih kaya, dan merekalah yang memilihkannya dan mengirimkannya Philip untuk sekolah ke asrama yang lebih murah yang dipilih oleh mereka. Padahal kaya, kok dipilih yang murah ya guys? Pertemuan pertama Putri Elizabeth dengan Pangeran Philip adalah saat pesta pernikahan Putri Marina dari Yunani dengan Pangeran George, Duke of Kent di tahun 1934. Saat itu Putri Elizabeth baru berusia 8 tahun dan menjadi bridesmaid untuk pernikahan tersebut. Bertemu dengan Pangeran Philip yang pada waktu itu berusia 13 tahun guys. Mereka bertemu di bulan Mei 1937. Saat penobatan Raja George VI, ayah sang putri yang secara tak terduga menjadi raja setelah setahun kakaknya, Raja Edward VIII, turun tahta demi menikahi janda Amerika, Wallis Simpson. Di musim panas pada bulan Juli 1939, atas kuasa Tuhan, mereka dipertemukan lagi untuk ketiga kalinya. Pada waktu itu, sang putri Elizabeth berusia 13 tahun
dan sang Pangeran Philip pada waktu itu berusia 18 tahun. Kisah mereka bermula pada sore hari yang kelabu dan hujan di Inggris. Di bulan Juli 1939, saat itu Putri Elizabeth dan adiknya Putri Margaret menemani kedua orang tua mereka, Raja George VI dan Ratu Elizabeth, dalam kunjungan singkat ke Dartmouth, Devon, Britania Royal Naval College, sekolah tinggi angkatan laut yang merupakan alma mater ayah mereka. Suatu kebetulan sekali di mana Pangeran Philip menjadi tour guide ataupun kudet angkatan laut pemandu wisata untuk kerajaan Inggris pada kunjungan tersebut. Hari itu menjadi hari cinta pandangan pertama bagi sang putri bermata lebar yaitu Elizabeth. Menurut Marion Crawford, pengasuh Putri Elizabeth dalam memoarnya yang berjudul The Little of Princess mengatakan, ketampanan Philip dengan rambut pirang dan mata birunya menarik perhatian Putri Elizabeth, apalagi di saat Philip menghiburnya dengan melompati jaring tenis. Saya pikir dia, Philip, memamerkan banyak hal, dan sang putri terpesona dan tidak pernah mengalihkan pandangan dari Philip sepanjang waktu. Selanjutnya saya tulis Marion Crawford sebagai Crevy, ya sesuai panggilan Elizabeth kepadanya. Crevy juga menjelaskan bahwa saat dia Philip masuk ke dalam kapal pesiar raja untuk bersantap makan, wajah Lilibet berubah berwarna merah muda. Pertemuan awal ini juga tidak luput dari perhatian paman Philip yang juga ajudan raja, Lord Louis Mountbatten, yang juga berada di kapal saat itu. Dia menulis dalam buku hariannya bahwa pertemuan awal mereka adalah sukses besar. Nah, sejak itu, sang putri Elizabeth sudah mulai menulis surat kepada Pangeran Philip, dan dia pun menyimpan foto berbingkai dari pria tampan tersebut dan disimpan di samping tempat tidurnya. Jadi nih ya, ketika sang pangeran menerima surat dari sang putri, ternyata perasaannya jelas berbeda loh dengan sang putri. Dia menganggap surat-surat yang dikirimkan oleh sang putri kepada pangeran tersebut hanya sebatas tidak lebih dari pengalihan yang lucu. Dan kebetulan sekali pada waktu itu Pangeran Philip pun sedang memiliki pasangan ataupun pacar. Kata Philip kepada penulis biografi Basil Bothroyd, "Ya, kami bertemu di Dartmouth, dan sejauh yang saya ketahui itu adalah pengalaman yang sangat lucu. Naik kapal pesiar dan bertemu mereka, dan hal semacam itu dan itu saja." Nah, pada tahun 1943, Pangeran Philip nih diundang oleh kerajaan Inggris untuk menghabiskan waktu liburan Natalnya di Windsor. Alasan Philip pada waktu itu adalah karena gak ada tempat khusus untuk pergi, jadi akhirnya dia hadir di dalam kegiatan acara Natal bersama keluarga kerajaan. Sekaligus dia menghadiri kegiatan acara pantomim yang diselenggarakan oleh kerajaan setiap tahunnya. Ketika sang putri mengetahui bahwa Philip telah hadir di acara tersebut, pipinya berubah menjadi merah muda karena kegembiraan. Dan kebetulan pada kesempatan itu, kedua putri dari Raja George VI dan Ratu Elizabeth ini, mereka tampil sebagai pemeran utama dengan judul Aladdin. Acara pantomim berjalan dengan baik. Philip masuk ke dalam kebahagiaan dan tertawa terbahak-bahak akan semua lelucon buruk, dan Elizabeth menjadi lebih bersemangat dari sebelumnya. Menurut Crowley, ada kilauan tentang Philip yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Bahkan banyak orang yang menyadarinya. Setelah itu Philip tinggal di akhir pekan Natal di Windsor, dan seperti yang dikatakan Elizabeth kepada pengasuhnya, "Kami memiliki waktu yang sangat menyenangkan dengan film, pesta makan malam, dan menari dengan gramofon. Puncaknya adalah Boxing Day, ketika makan malam di kastil untuk keluarga dan pengikut diikuti dengan sandiwara. Dan setelah itu sekretaris pribadi raja, Sir Alan Lascelles, mencatat, mereka menggulung karpet di ruang tamu merah, menyalakan gramofon, dan meloncat dan melompat-lompat sampai mendekati jam 1 pagi. Nah, akhir pekan inilah yang menjadi titik balik awal mulanya cerita cinta mereka. Akhirnya, sang putri Elizabeth bisa meluluhkan hati sang pangeran Philip.
Putri Elizabeth pada waktu itu berusia 17 tahun dan Pangeran Philip berusia 22 tahun. Dan disinilah awal mula romansa, kisah manis, cerita cinta mereka dimulai. Jadi sudah paham kan? Disinilah kisah cinta mereka dimulai. Oke, let's go. Sepulangnya dari Windsor, ternyata Philip menulis surat yang ditujukan langsung kepada sang ratu atau ibunda dari sang putri Elizabeth. Ini teknik tikung menikung untuk mengambil hati dari orang tuanya dulu, guys. Philip menyatakan isi suratnya seperti ini. Saya menyukai Windsor, dan apabila tidak lancang, saya ingin memasukkan Windsor sebagai tempat favoritku. Serta saya meminta maaf atas segala perilaku yang selalu bersemangat. Semoga tidak lepas kendali. Gak cukup sampai di sini, ternyata Philip melakukan kunjungan berikutnya ke Windsor untuk bertemu dengan keluarga kerajaan Inggris. Dia mengatakan dalam tulisannya seperti ini. Ini adalah kenikmatan sederhana dari kesenangan hiburan keluarga. Dan perasaan bahwa saya dipersilahkan untuk membagikannya. Saya khawatir tidak mampu mengungkapkan semua ini dengan kata-kata yang tepat. Dan saya tentu saja tidak mampu menunjukkan rasa terima kasih yang saya rasakan kepada Anda. Di sini terlihat jelas sekali bahwa ada ungkapan yang sangat mendalam dari surat-surat yang telah dikirimkan Philip kepada sang ratu. Seakan-akan dia telah mendapatkan kembali apa yang telah hilang dari dirinya lebih dari 1 dekade lamanya, yaitu keluarganya yang telah hancur. Sosok Philip yang masih belum begitu dikenal oleh publik Inggris, namun kehadirannya ketika acara Natal di Windsor dilaporkan oleh media. Ini memicu desas-desus akan adanya kemungkinan terjadi pernikahan di masa depan. Tak lama setelah itu, Philip memberitahu sepupunya, yaitu Raja George II dari Yunani tentang niat baiknya. Raja Yunani George II kemudian bertanya kepada Raja George VI dan Ratu Elizabeth, apakah mereka dapat mempertimbangkan sepupu mudanya sebagai pelamar untuk putri mereka? Awalnya Raja dan Ratu ragu menyetujuinya. Mereka menganggap Philip itu memiliki kepribadian yang kasar, tidak sopan, tidak berpendidikan, bahkan mungkin tidak setia. Tetapi semakin mereka mengenalnya, semakin mereka menemukan bahwa mereka menyukainya. Terutama ayah sang putri Raja George VI yang menemukan Philip sebagai pribadi sangat tipe pria raja dengan sikapnya yang terus terang, humor yang menyenangkan, serta mencintai alam terbuka. Dan suatu fakta yang tidak bisa dibantah oleh sang raja, yaitu putri sulungnya telah jatuh cinta kepada pemuda tampan tersebut. Karena Philip memiliki sifat keterus-terangan dan kemandiriannya, justru hal ini telah memenangkan hati Elizabeth. Wanita muda pemalu dan pendiam ini sangat membutuhkan hal untuk keluar dari dirinya sendiri. Dan Philip adalah orang yang tepat untuk melakukannya. Nah, hubungan mereka sudah semakin dekat. Akan tetapi kedekatan inilah yang membuat sang putri Elizabeth merasakan kegalauan yang luar biasa. Karena apa? Apakah Philip selingkuh? Philip hanya sekedar main-main saja? Bukan. Pada tahun 1944, Philip ditugaskan ke Australia di atas kapal HMS Wells untuk melaksanakan tugas perang. Disinilah mereka harus menjalin hubungan jarak jauh atau yang sering kita kenal dengan LDRan. Gak galau gimana coba, Elizabeth sekalinya ditinggal jauh. Ya udah jauh, kondisinya dia sedang perang, guys. Gimana kalau Philipnya meninggal ketika perang ya, guys? Setelah perang, Philip ditempatkan di HMS Royal Arthur dekat Bath. Hal ini setidaknya memungkinkan lebih banyak perjalanan ke London untuk bertemu dengan Lilibet atau Putri Elizabeth. Dikisahkan oleh Crevy dalam buku hariannya, Pangeran Philip telah kembali dari perang. Suatu malam, dia makan malam dengan para putri. Setelah itu, saya perhatikan, Lilibet atau Putri Elizabeth mulai mempermasalahkan penampilannya, mengkhawatirkan apa yang harus dikenakan. Keesokan harinya, saya menemukan dia makan malam dengan Philip. Saya juga memperhatikan bahwa dia mulai memainkan gramofonnya lebih sering dari biasanya. Dan lagu favoritnya adalah
People Will Say We're in Love dari musikal Oklahoma yang ditontonnya bersama Philip. Pada musim panas 1946, sang ratu, ibunya sang putri Elizabeth, meminta Philip untuk ke Balmoral selama 3 minggu. Selama liburan inilah diindikasikan bahwa Philip melamar dan mereka memberitahu orang tua sang putri. Juga indikasi bahwa ini merupakan saat pertunangan rahasia mereka. Pada bulan Juli 1947, Istana Buckingham secara resmi mengumumkan kepada publik Inggris bahwa Philip akan menikahi sang putri Elizabeth. Sebelum pernikahan dilangsungkan, Pangeran Philip melepas semua gelar Yunani dan Denmarknya, lalu berpindah agama dari Ortodoks Yunani menjadi Anglikan, dan mengganti gelarnya menjadi Letnan Philip Mountbatten yang diambil nama keluarga Inggris dari pihak ibunya. Tepat sebelum pernikahan, Pangeran Philip dinobatkan menjadi Adipati Edinburgh, His Royal Highness atau Yang Mulia. Putri Elizabeth dan Pangeran Philip akhirnya menikah di depan 2000 tamu di Westminster Abbey pada 20 November 1947 yang dipimpin pada waktu itu oleh Uskup Agung Canterbury, Dr. Geoffrey Fisher. Elizabeth and her husband waved to the cheering crowds. Lima tahun setelah pernikahannya dengan Putri Elizabeth, Raja George VI pun meninggal dunia. Dan kejadian ini membuat Putri Elizabeth harus naik tahta menjadi sang ratu dan menggantikan posisi ayahnya menjadi pemimpin kerajaan Inggris. Hal ini membuat Pangeran Philip jadi gak bahagia loh guys. Karena Pangeran Philip gak nyangka istrinya akan diwarisi tahta secepat itu setelah 5 tahun mereka menikah. Karena sebelumnya Pangeran Philip ini berencana mengejar karirnya di angkatan laut. Tapi karena sang istri naik tahta, jadi Pangeran Philip harus pindah ke Istana Buckingham untuk menjadi pendamping ratu. Pangeran Philip sempat mengalami kesulitan menjadi pendamping sang ratu. Walaupun begitu, Pangeran Philip menerima statusnya sebagai pendamping sang ratu dan menjalani tugasnya sebagai Duke of Edinburgh. Pangeran Philip menjadi kekuatan besar bagi Ratu Elizabeth II dalam memimpin kerajaan Inggris. Selama puluhan tahun keduanya melewati berbagai rintangan, masalah, skandal, dan tragedi yang menimpa kerajaan Inggris dan bersama-sama mencari solusinya. Pangeran Philip pun pernah berkata, "Menikah dengan ratu menurut saya, tugas pertama saya adalah melayaninya sebaik mungkin." Sampai dia meninggal pada usia 99 tahun di Kastil Windsor pada Jumat 9 April 2021, Pangeran begitu sangat dikagumi karena menjadi seorang suami yang sangat mendukung peran istrinya. Hal inilah yang menjadi alasan terbesar mengapa Ratu Elizabeth II sangat cinta pada Pangeran Philip suaminya tersebut. Nah, itulah kisah cinta mereka yang sangat menarik dan begitu fenomenal. Dari mulai awal bertemu, menikah, dan mereka menjalin hubungan bahtera rumah tangga selama 73 tahun hingga akhirnya maut memisahkan mereka, yaitu ketika Pangeran Philip yang awalnya sangat menyukai tempat Windsor dan terakhir pula dia meninggal di tempat tersebut. Mereka dikaruniai 4 orang anak. Yang pertama Pangeran Charles, yang kedua Putri Anne, yang ketiga Pangeran Andrew, dan yang keempat Pangeran Edward. Demikian video ini. Semoga kalian suka dan jangan lupa di subscribe terlebih dahulu agar membantu channel ini supaya terus berkembang dan memberikan konten-konten yang begitu luar biasa. Oke, terima kasih.